الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali di pagi hari ini, pagi yang sejuk, kita mendengarkan kembali ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis ini kita berusaha untuk menjadikannya sebagai wasilah, sebagai sebab untuk kita lebih mengenal agama kita, mengenal isi dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan mengenal semua ini akan menjadi cahaya pelita yang membimbing setiap kita di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dengan Al-Quran dan Sunnah ini kita mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kita bisa bedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini, kita jadi mengetahui hak-hak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita lebih mengetahui hak-hak kedua orang tua. Kita lebih memahami tentang hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Sebaliknya, seorang istri ketika mengetahui hak suaminya, ia berusaha untuk menunaikannya. Di mana pada zaman ini, zaman yang penuh dengan keterbukaan, semua bisa mengakses informasi, berita, bahkan semua bisa menjadikannya sebagai tempat untuk mencari ma'isyah, tempat untuk berdagang, yang membuat sebagian orang, karena memang tipikal manusia lebih senang dengan hal-hal yang instan, hal-hal yang nampak di depan mata, yang berupa materi, sehingga mereka melupakan tentang akhlak, bahwasanya ada di dalam kehidupan dunia ini, antara hak dan kewajiban itu telah jelas. Seorang wanita yang merasa karena dia sudah memiliki kemandirian dalam finansial, dia sudah memiliki circle pertemanan sendiri, sehingga dia memandang suaminya hanya sebagai sesuatu partner yang bukan lagi sebagai pelindung yang akan membimbing sebagaimana halnya imam. Sehingga ketika hal ini terjadi pada seorang wanita, maka wibawa dan kehormatan suami ini tidak lagi tertancap di dalam hati seorang wanita. Yang membuat sang istri sudah mulai tidak terlalu menghormati suaminya, hanya memberikan sekadar hal-hal yang seperti seorang teman, seperti seorang partner saja, mitra dalam bisnis atau semacamnya, yang hanya dibangun di atas asas manfaat. Sebaliknya juga seorang laki-laki, dikarenakan akses yang sangat luar biasa untuk interaksi sesama manusia, sesama lawan jenis bahkan, yang mana seorang laki-laki ini menjadi banyak temannya, entah itu yang laki-laki maupun perempuan, baik di kantornya, di tempat kerjanya, atau di media sosialnya, yang membuatnya memandang istrinya hanya sesuatu yang partner yang hanya dijadikan untuk uh, teman,
dijadikan untuk sebagaimana halnya seorang bermitra, sehingga mereka lupa untuk mempelajari bahwasanya masing-masing ini ada hak dan kewajiban. Ketika fenomena ini sudah tersebar dan banyak kita saksikan, maka jangan heran kalau seandainya perceraian itu sangat banyak mengisi berita-berita yang ada di media sosial atau media-media mainstream misalnya. Demikian pula jangan heran kalau seandainya terjadi KDRT dan seterusnya. Yang mana hal-hal seperti ini sangat jarang didengarkan pada zaman-zaman dahulu. Seorang uh, hampir setiap saat kita mendengarkan berita si fulan menceraikan istrinya dan seterusnya. Si fulan selingkuh dan seterusnya. A'udzubillahi. Keterbukaan informasi dengan adanya internet adalah sesuatu yang sangat baik. Namun semua itu tidak terlepas dari hal-hal negatif yang mungkin bisa ada di dalamnya ketika disalahgunakan. Maka semoga dengan kita belajar, walaupun itu dengan online, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufik, mengajari kita semua, sehingga kita bisa mengetahui antara hak yang kita miliki, yang boleh kita tuntut, sebagaimana pula kita harus mengetahui mana yang menjadi kewajiban kita, sehingga harus kita tunaikan. Dan di pagi hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan bahas sebuah hadis yang menghiasi media sosial. Sebuah hadis yang ketika kita mendengarkannya, kita tidak perlu mengecek, karena memang di sekitaran kita sudah terisi dan sudah terwarnai oleh apa yang disebutkan di dalam hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, juga dari Asma binta Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Yang mana kata Aisyah, "Anna mar'atan qalat ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini." Seorang wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, boleh enggak sih aku tuh mengatakan bahwasanya suamiku telah memberikan kepadaku, padahal sebenarnya ia tidak memberikan kepadaku. Hanya saja aku ingin pamer." Ya, bahasa kita sekarang flexing. Dia memamerkan sesuatu yang dia tidak punya. Dia memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan di sini hadis ini dalam hadis Aisyah juga dilengkapi dari hadis Asma dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki saudari madu." Artinya suaminya memiliki lebih dari satu istri. Ya namanya rumah tangga yang seperti itu, persaingan pasti akan terjadi. Boleh nggak sih Rasulullah, aku untuk memanas-manasi istri-istri dari suamiku yang lain, dengan aku mengatakan bahwasanya suamiku memberikan kepada aku apa yang tidak diberikan kepada kalian. Padahal enggak diberi apa-apa, hanya ingin pamer dan lebih memperlihatkan bahwasanya dirinya lebih istimewa dari yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang dia berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia miliki, memamerkan dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya, ini seperti orang yang memakai dua pakaian
kedustaan. Apa itu makna dua pakaian kedustaan? Nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya insya Allah. Baik, perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah sering kita sebutkan biografinya. Aisyah bintu Abi Bakar, dan Abu Bakar sendiri nama aslinya adalah Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashiyah At-Taimiyah. Baik, di dalam hadis ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengatakan bahwasanya suamiku memberikanku sesuatu, padahal ia tidak pernah memberikannya?" Tujuannya adalah untuk memanas-manasi istri dari suamiku, istri yang lain dari suamiku ini. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang memamerkan sesuatu yang tidak ia miliki seperti seorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ini bagaikan seorang yang memakai pakaian atau dua pakaian kedustaan. Apa makna dua pakaian kedustaan? Dahulu orang Arab, kebanyakan dari pakaian mereka terdiri dari dua, bagian atas dan bagian bawah. Persis seperti pakaian orang yang sedang ihram. Sedang ihram, umrah atau haji misalnya, dia memakai yang bawah namanya izar seperti handuk, dan yang atas itu namanya rida, seperti selendang atau yang semisal. Ini dua pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Artinya seorang yang mengatakan memamerkan sesuatu yang bukan miliknya, ini bagaikan orang yang menutupi tubuhnya dengan kedustaan, yang mana semua orang mengetahui kedustaan tersebut. Semua orang akan mengetahui kedustaan tersebut. Dan di sini al-mutasyabbi' di sini disebutkan seorang yang merasa puas. Seorang yang merasa puas dengan apa yang ia tidak miliki, memamerkan apa yang tidak ia miliki. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Namun, potensi pada perempuan untuk terjatuh pada hal ini, memamerkan apa yang tidak mereka miliki, ini lebih besar. Karena beberapa faktor. Faktor pertama, dari sisi mindset. Faktor pertama dari sisi mindset. Seorang laki-laki, ketika ia ingin terlihat tampilannya mempesona, maka dia tidak hanya fokus pada ketampanan, pada wajah misalnya. Enggak. Dia bisa dengan memperbaiki otot-ototnya agar bisa kekar. Dia bisa dengan memperlihatkan bahwasanya tubuhnya tubuh yang sehat, segar, bugar, dan fit. Ini bagi laki-laki. Artinya perkara-perkara yang zahir.
perkara-perkara yang zahir. Apalagi di zaman dahulu yang namanya laki-laki dengan tampilan jenggot dan kumis tipisnya, inilah yang menjadi hilyah, perhiasan bagi laki-laki. Sehingga laki-laki untuk memperbaiki ototnya, memperbaiki tubuhnya untuk bugar, mereka tersibukkan untuk hal itu. Berbeda dengan perempuan, yang namanya olahraga, memang itu kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Ketika mindset perempuan tidak teralihkan pada hal tersebut, mereka lebih fokus pada yang namanya memperhias wajah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat. Allah melaknat wanita-wanita yang pembuat tato. Tato itu apa namanya? Gambar di tubuh dengan cara apapun. Wal mutashimat. Baik yang meminta untuk dibuatin tato ataupun orang yang profesinya membuat tato. Wal mutanammisati, juga Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya. Tentunya ini berkaitan dengan alis yang normal, yang natural, tidak ada aib padanya. Hanya saja dicukur atau dicabut atau apapun itu semata-mata tujuannya hanya untuk mempercantik diri. Semata-mata tujuannya hanya untuk mempercantik diri. Wal mutafallijati lil husn. Juga Rasulullah melaknat seorang wanita yang mengkikir giginya atau apapun dilakukan pada gigi hanya tujuan untuk mempercantik. Al-mughayyirati khalqallah. Mereka itulah wanita-wanita yang mengubah-ubah apa yang telah Allah ciptakan dan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini, ternyata mindset bisa mempengaruhi apa yang dilakukan oleh seseorang. Ketika laki-laki mengetahui bahwasanya ke laki-lakian itu terlihat pada tubuh yang kekar misalnya, otot yang kuat, pada langkah yang mantap ketika berjalan. Akhirnya mereka tersibukkan untuk memperbaiki hal itu. Dan mereka tidak menyibukkan diri untuk mengurusi hal-hal seperti tadi. Adapun wanita, karena memang mereka bawaannya tidak terlalu seperti laki-laki karena ada perbedaan antara hormon testosteron yang ada pada laki-laki dan hormon progesteron yang ada pada wanita, ini mempengaruhi kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga laisa dzakaru kal unsa kata Allah. Laki-laki itu tidak seperti wanita. Dan Allah sebutkan tentang wanita di dalam surat Az-Zukhruf, awamay yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Allah sebutkan memang wanita itu diciptakan untuk berhias, untuk memakai perhiasan. Itu wanita. Itu wanita. Dan itu halal bagi mereka. Memakai kalung, memakai cincin, memakai gelang, walaupun dari emas. Adapun laki-laki dilarang mengenakan dari emas. Dan laki-laki tidak memakai kalung. Karena itu adalah bagi wanita. Wanita memakai gelang kaki, ini boleh.
Adapun laki-laki nggak boleh karena bisa menyerupai wanita. Allah berfirman, "Awaman yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin." Seperti itulah wanita diciptakan untuk berhias. Dan seorang penyair mengatakan, "Wa mal hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin idzal husnu qassara wa amma idza kana al jamalu muwaffara fa husniki lam yahtaj ila an yuzawwara." Kata seorang penyair, tidaklah perhiasan itu dipakai oleh seseorang melainkan untuk menutupi kekurangan. Tidaklah perhiasan itu dipakai oleh seseorang melainkan tujuannya untuk menutupi kekurangan. Untuk menutupi kekurangan yang akan menghalangi untuk terlihat cantik. Sehingga ketika seorang wanita sudah cantik, emang bawaannya sudah cantik, maka ia tidak butuh dengan perhiasan. Nah, para lelaki idealnya ketampanan mereka tidak terletak pada perhiasan, tapi pada kekekaran mereka, kehebatan mereka, tanggung jawab mereka, attitude, dan juga amanah mereka. Itu lelaki. Fasyahid dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang al-mutasyabbi', seorang yang selalu melakukan flexing hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sampai terkadang dia harus mengorbankan diri sendiri. Ada yang sampai operasi wajah, operasi hidung, entah berapa kali. Maaf sampai ada yang implan ini, implan itu. Demikian pula wanita hanya untuk memperlihatkan dia terlihat seksi misalnya, melakukan implan ini dan implan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallahil azim. Bahkan di zaman sekarang yang dianggap lumrah, yang dianggap biasa, padahal itu di kalangan para ulama adalah sesuatu yang diharamkan, adalah wanita-wanita yang mengubah warna rambutnya tanpa hajat. Yang mengubah warna rambutnya tanpa hajat. Seperti mereka kita orang Asia yang berambut hitam, yang tidak ada uban, tapi diberi warna-warna seperti bule misalnya, seperti orang Eropa. Ini sesuatu yang tidak ada hajat padanya. Berbeda kalau misalnya seorang terlahir dengan gigi yang dipandang mungkin kurang elok, maka yang seperti ini boleh untuk dia memasang behel, untuk memasang kawat gigi. Ini sah-sah saja. Apalagi kalau seandainya mengganggu dari sisi cara berbicaranya, mengucapkan hurufnya, atau mungkin ketika ia makan tidak sempurna untuk proses pengunyahan makanan. Demikian pula pada alis atau bulu mata, kalau memang ada aib, ada hal-hal yang memang secara medis dianggap mengganggu, maka hal seperti ini boleh dilakukan perbaikan. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab yang syar'i yang bisa dibenarkan, semata-mata motifnya hanya untuk kecantikan, apalagi untuk pamer dengan teman-teman sosialitanya, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Maka di sini kita harus pahami bahwasanya al-mutasyabbi' ini merupakan perkara yang ada dan dilakukan oleh manusia. Dan potensi flexing ini, al-mutasyabbi' kita artikan flexing, potensi flexing ini pada wanita lebih besar dan lebih banyak itemnya dibanding para lelaki. Lebih banyak dibanding para lelaki. Apalagi persaingan sesama wanita ini berbeda dengan persaingan antara sesama lelaki. Kalau persaingan sesama lelaki mungkin di jalan balap siapa yang mobilnya paling kenceng, siapa yang
motornya bisa ngangkat ban depan standing lebih lama dan seterusnya. Itu gaya laki-laki. Tapi kalau perempuan, siapa yang paling naudzubillah. Ya, sesama perempuan lebih mengetahui. Siapa yang paling branded misalnya barangnya, tasnya dan seterusnya. Ini artinya hal yang sudah ada pada diri manusia ingin terlihat berbeda dari orang lain, ingin terlihat istimewa. Hanya saja ketika seorang memamerkan, ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, maka ini adalah tidak boleh dan ini diantara perbuatan ahlul kitab sebelum kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Kata Allah, jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka senang untuk dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan dan mereka bangga dengan amalan yang telah mereka lakukan, jangan pernah menyangka mereka itu akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di zaman kita sekarang, zaman yang semuanya serba polesan, apalagi para vendor, para perusahaan-perusahaan smartphone, mereka mengetahui tipikal dan tabiat manusia yang senang untuk dipuji, walaupun bukan sesuatu yang mereka miliki. Maka dibuatlah untuk fitur di dalam kamera yang namanya filter. Allahu Akbar. Filter yang tadinya seorang laki-laki atau seorang wanita yang wajahnya sangat di bawah standar, tapi dengan filter ini terlihat Masya Allah bagaikan bidadari. Allahul Musta'an. Ini perusahaan-perusahaan smartphone atau pihak aplikasi ini, mereka mengetahui tabiat manusia. Dan dalam dunia produksi, sebelum mereka produksi, mereka akan melakukan survei pasar. Dan mereka akan memilih yang banyak diminati oleh orang-orang. Dan itulah yang banyak diminati oleh orang-orang yang kalau dulu masih menggunakan Photoshop misalnya, sekarang nggak perlu Photoshop. Langsung seorang menyalakan kameranya, di hampir semua smartphone sepertinya sudah ada fitur filter ini, sehingga seorang yang tadinya wajahnya banyak tanpa menyinggung tentunya banyak aib di wajahnya, dengan menggunakan filter ini bisa jauh lebih baik. Iya. Setelah difilter dari kamera, setelah itu masuk aplikasi, entah itu mau diposting ke Instagram misalnya, masih masuk di dashboard editor dulu lagi. Hidupnya semuanya serba editing, Masya Allah. Allahul Musta'an. Itulah fenomena yang bukan hanya zaman sekarang, hanya saja zaman sekarang yang lebih canggih dan alatnya lebih komplit. Zaman dulu pun sudah ada persaingan-persaingan sesama manusia, kompetisi di sesama manusia, namun orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah, keimanan yang lemah, membuat mereka ingin tampil dan ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka miliki. Sehingga mereka malas untuk berkompetisi, malas untuk menjadi seorang yang produktif, mereka mencari jalan pintas, bagaimana caranya untuk bisa dipuji. Apalagi zaman sekarang, yang mana pujian ini, kalau zaman dahulu, pujian hanyalah pujian. Seorang dipuji kemudian lewat. Adapun zaman sekarang, pujian ini bisa dimonetisasi. Ya, pujian ini bisa dijadiin duit. Apa maksudnya? Ketika seorang memposting hasil dari flexingannya ini misalnya, mereka mempostingnya entah itu di YouTube atau di media sosial apapun, mereka akan mendapatkan yang namanya followers. Followers ini adalah data.
Dan ketika dia sudah memiliki data, inilah yang akan dicari para perusahaan-perusahaan pemilik produk. Karena biasanya, apalagi di zaman sekarang, pengkategorian dari minat pengguna smartphone ini bisa secara otomatis dengan adanya para influencer-influencer ini. Karena biasanya masing-masing influencer itu hanya akan fokus pada satu atau dua bidang saja. Misalnya yang bahas otomotif, otomotif. Yang bahas tentang healing, berlibur, wisata, fokus pada hal tersebut. Sehingga para produsen-produsen barang atau jasa, mereka akan mudah mencari kategori sesuai yang cocok dengan mereka. Nah, mereka akan mencari para influencer ini. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang dipilih oleh para produsen barang ini ketika mereka memiliki followers yang banyak. Kalau seandainya dulu saja zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutashabbi', seorang yang senang dipuji tanpa apa yang ia lakukan, atau yang kita sebut dengan flexing ini, sudah banyak, lalu apalagi zaman sekarang seandainya kalau kita sadari flexing itu bisa menghasilkan duit. Bahkan seorang dengan flexingnya ingin mencari jodoh. Seorang dengan flexingnya ingin mencari kedudukan. Ingin mencari jabatan politik misal. Otomatis dengan hal-hal yang menggiurkan ini, membuat flexing ini, al-mutasyabbi bima lam yu'ta ini semakin banyak. Subhanallah. Dan mereka itu kata Rasulullah, semuanya adalah pendusta. Dan yang lebih bodoh lagi daripada orang-orang yang flexing ini adalah followersnya. Followersnya. Apa yang ingin mereka kejar dengan memfollow orang-orang seperti itu? Justru dengan memfollow orang-orang seperti itu, mereka telah berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka telah saling membantu dalam dosa kalau seandainya kontennya bermuatan dosa, baik itu aurat yang terbuka atau musik yang ditampilkan dan seterusnya. Giliran kalau kita perhatikan dari channel-channel dakwah, sepi. Subhanallah. Disinilah kita bisa akan lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya Islam itu akan bermula dalam keadaan asing, kembali juga dalam keadaan asing, dan penduduk surga tidak sebanding dengan banyaknya penduduk neraka. Nasallallahu alaihi. Inilah hadis yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian dan ilmunya. Semoga ya, dapat kita fahami dengan baik dan mengamalkannya. Baik, kepada akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa ditulis di kolom chat di Zoom. Baik Ustaz, ada yang bertanya? Baik, Ana ada pertanyaan sudah masuk Ustaz. Ana mengawalinya, izin Ana. Baik. Nah, nah. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh seorang laki-laki merawat dirinya dengan pergi ke salon sebagaimana wanita? La haula wa la quwata illa billah. Iya, tergantung dia tujuannya apa. Tujuannya apa? Apakah ke salon ini? Astagfirullahaladzim. Kalau ke salon untuk cukur rambut boleh Bu ya. Salon untuk barbershop misalnya di Indonesia disebut juga dengan salon. Atau mungkin dia untuk merapikan kumisnya misalnya di salon. Atau mungkin karena ada kulitnya yang alergi, kulitnya yang sensitif, atau penyakit yang ingin dia sembuhkan dengan datang ke salon yang spesialisasi kulit, maka ini sah-sah saja. Atau mungkin seorang yang memang dia memiliki jabatan dan kedudukan yang tidak sama dengan orang yang lain, seperti misalnya dia seorang pejabat publik yang memang menjadi representasi dari masyarakatnya, sehingga dia terlihat lebih rapi dan tidak pantas kalau misalnya di wajahnya ini banyak
di zaman kita ya banyak yang namanya jerawat dan seterusnya atau komedo yang ingin dihilangkan. Hal seperti ini sah-sah saja karena memang ada hajat. Iya. Adapun na'udzubillah laki-laki yang datang ke salon dengan menghabiskan sekian puluh juta untuk mengencangkan kulitnya atau untuk membuat putih kulitnya, ini hajatnya apa? Justru ini dikhawatirkan orang-orang yang seperti ini yang akan menjadikan dirinya mirip-mirip kepada wanita. Adapun laki-laki yang benar-benar laki-laki yang ada di dalam mindset laki-laki adalah mereka kekuatan otot, kejantanan, kelaki-lakian itu terlihat dengan jasad tubuh mereka, bukan semata-mata dengan kulit yang halus atau kulit yang kasar. Allahul musta'an. Dan na'udzubillah yang kami perhatikan dari orang-orang yang ke salon ini, ini yang disebut dengan tulang lunak. Nasallahu alaihi wallahu a'lam. Intinya kalau memang ada hajat untuk menghilangkan aib atau untuk membersihkan kotoran misalnya komedo atau yang semisalnya yang memang mengganggu, maka sah-sah saja insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga dapat difahami oleh penanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Perempuan yang mempamerkan masakan atau hiasan rumah mereka di medsos, apakah ini dibenarkan Ustaz? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan kepada sahabatnya, jika kalian memasak yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Karena khawatir ketika kalian memasak, aroma dari masakan ini akan tersebar ke rumah tetangga-tetangga kalian, sehingga kalian hanya memberikan kepada mereka aromanya saja, tapi tidak memberikan kepada mereka untuk mencicipinya. Kalau seandainya aroma saja sudah sangat membuat orang, sudah sangat membuat Rasulullah tidak mengizinkan kita hanya membagikan aromanya saja. Lalu bagaimana dengan yang benar-benar dilihat mata kita, dipamerkan di depan kita, kemudian dia tidak membaginya? Terlebih jika yang menjadi tetangganya atau yang melihatnya adalah orang miskin. Ini subhanallahil azim. Betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang lemahnya keimanan seseorang yang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka seorang yang memamerkan makanan dilihat tujuan. Kalau memang dia mengiklankan sebuah produk, sah-sah saja namanya iklan. Karena memang dia menyediakan untuk dijual. Dan dia menampilkan untuk memberikan informasi apa yang dia jual. Apa misalnya dari komposisinya, halal atau haram dan seterusnya. Sah-sah saja kalau memang untuk bertujuan iklan produk. Tapi kalau hanya untuk memamerkan, untuk dipuji, ini akan menyakiti hati orang-orang yang miskin. Hati orang-orang yang miskin, dan ini bukan akhlak seorang muslim. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, lanjutan dari pertanyaan tadi. Bagaimana jika berkongsi resepi dan dengan gambar makanannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sentiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, kalau implan bagian tubuh wanita kerana suami menginginkan hal tersebut, apa boleh? Jazakallah khair. Haram hukumnya seorang wanita untuk mengimplan tubuhnya yang bukan karena aib. Baik itu dari sisi di bagian dadanya atau di bagian yang manapun, hidung atau apapun. Karena ini diantara mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wala amurannahum fala yubattikun fala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Kata iblis, ia bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku akan benar-benar menipu manusia, aku akan benar-benar
menarik manusia kepada neraka hingga mereka mengubah ciptaan Allah. Hingga mereka mengubah ciptaan Allah. Maka seorang yang mengubah hidungnya dengan implan atau yang selainnya, atau yang mengubah di bagian dadanya dengan implan atau yang semisalnya, maka ini semua hukumnya haram. Hukumnya haram karena dia telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Demikian Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh penanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Pertanyaan pertama, di sini ada dua pertanyaan. Bolehkah kita mengajar TPA awam yang di situ ada laki-laki ajnabi yang bisa mendengar kita dan melihat kita dan mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran kita? Pertanyaan kedua, bolehkah mengikuti pertemuan-pertemuan pengajar TPA yang di situ ada pengajar laki-laki ajnabi? Memang terpisah tapi bisa saling melihat karena tidak ada hijab. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, dilihat kalau seandainya jaraknya jauh dan di situ banyak orang dan berusaha untuk tidak saling menghadap, ini insya Allah kalau memang tidak ada tempat yang lebih ideal dari ini, sah-sah saja. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hijab. Pada zaman itu kain sangat mahal. Bahkan produksi kain tidak seperti zaman sekarang yang melimpah. Sehingga zaman dahulu tidak ada hijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik salat wanita yang ikut salat berjamaah di masjid bersama laki-laki adalah paling belakang. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada hijab. Tidak ada hijab sehingga semakin jauh laki-laki dari perempuan maka semakin baik. Maka di kondisi TPA seperti ini, kalau memang seandainya bisa saling menjauh, itu adalah yang terbaik. Dan hijab bukan syarat. Bukan syarat. Sehingga kalau tidak ada hijab pun, tapi tetap kondisinya jauh, apalagi kalau tidak saling berpandangan, ini lebih baik insya Allah. Demikian Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya dan ada masa lagi Ustaz untuk beberapa pertanyaan lagi. Baik, ini Ustaz. Ini pertanyaan tentang faraid Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang faraid. Apakah pakaian termasuk koleksi barang-barang milik si mayit itu termasuk harta warisan yang difaraidkan? Mohon pencerahannya atau bisakah disedekahkan? nggak boleh disedekahkan kecuali dengan kesepakatan semua ahli waris. Atau ahli waris yang memang bagiannya itu. Gunting kuku yang ditinggalkan oleh sang mayit juga menjadi bagian dari harta warisan. Gunting kuku atau pisau atau misalnya keset yang dulu ditinggalkan oleh mayit, semuanya adalah bagian dari harta warisan. Dan tidak boleh hanya kalau mau disedekahkan hanya inisiatif salah satu dari ahli waris. Kecuali memang itu bagiannya dia, kalau dia ingin sedekahkan sah-sah saja. Tapi kalau misalnya itu belum dibagikan, maka tidak boleh disedekahkan kecuali sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Kemudian tadi, saya lupa tadi ada tambahan dari pertanyaan tentang implan tubuh tadi, ada permintaan suami. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Betul, seorang istri wajib menaati suaminya. Tapi ketaatan ini hanya pada perkara yang ma'ruf. Jika seorang suami meminta istrinya untuk mengimplan tubuhnya misalnya, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh taat kepada suami dan suaminya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjerumuskan istrinya kepada perkara yang haram. Na'am, wallahu a'lam. Tentang faraid tadi, pakaian si mayit gimana Ustaz? Pakaian yang mungkin, Semuanya masuk. Bahkan keset atau barang pisau dapur semuanya masuk, Bu. oh jadi itu dijual nilainya ataupun diberi barang-barangnya, dibagi-bagi barangnya. Iya, jadi pembagian faraid itu ada namanya taqsimut taradhi. Pembagian yang disepakati oleh semua ahli waris tanpa kecuali. Mereka boleh membagikan misalnya nih setelah bagi yang bentuknya dana
dalam bentuk duit misalnya, setelah dibagi, aset-aset besar setelah dibagi, ternyata masih ada perabotan rumah yang mungkin nilainya tidak seberapa. Ketika mereka sepakat, ayo kita sedekahkan semuanya, boleh. Atau misalnya, ayo kita bagi rata semuanya, boleh. Seperti itu, Bu. Tapi hukum asalnya, semuanya itu adalah termasuk bagian dari warisan sang mayit. Nah, Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Ini kadang-kadang terlepas pandang Ustaz hal-hal seperti ini. iya, iya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin tanya Ustaz, bolehkah mengubah posisi gigi bagi perempuan dengan menggunakan kawat gigi? Sebab posisi gigi yang kurang rapi sedikit mengganggu bagi diri sendiri dan bagi orang yang memandang. Syukran jazilan Ustaz. Sedikit je. sedikit sedikit atau banyak. Kalau sedikit sepertinya nggak. Wallahu alam, mungkin makna sedikit di sini berbeda dari yang saya pahami. Kalau seandainya sedikit dan mengganggunya tidak terlalu berlebihan, bersabarlah. Mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita dari setiap hari yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi orang tuh kalau punya penyakit satu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang dia bisa bersabar dan tidak menghalanginya untuk melakukan kegiatan, itu harusnya tuh dia bersabar. Kenapa? Karena dia punya aset agar Allah mengampuni dosanya yang tidak dimiliki orang lain. Karena manusia baru diampuni dosanya ketika dia melakukan ketaatan, dosa-dosa kecilnya akan digugurkan, atau dia bertobat kepada Allah, dosa besarnya akan digugurkan. Tapi seorang yang punya penyakit yang mungkin tidak terlalu berat dan dia bersabar, dia mau beristighfar atau dia mau melakukan ketaatan atau tidak, selama yang wajib-wajib tentunya dia tidak tinggalkan, maka dosanya akan terus digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Sahih Bukhari, ma asabal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala maradin hatta syaukati ushakuha illa kafarallahu biha khataya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa sesuatu, baik itu stres, problem yang banyak, pusing dan seterusnya, demam atau yang semisalnya, sampai duri yang menusuknya, kalau dia bersabar maka akan menjadi penggugur dosa-dosa. Tapi kalau memang itu dirasa mengganggu, maka tidak mengapa, insya Allah dia menggunakan kawat gigi. Allah. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Jawaban kepada akhwat, jika ingin bertanya langsung, kami persilakan. Ada enggak? Boleh Ana nanya? Baik, silakan Om. Ya. Maaf. Begini Ustadz, Ya. Ana memiliki putri sudah balik usia 13 tahun ya, sekitar SMP gitu ya, kelas 2. Dan Masya Allah dia ini ingin sekali memakai nikob seperti uminya seperti itu. Namun Ana itu karena melihat dia masih suka, maksudnya mungkin main sepeda seperti itu ya, olahraga main bulu tangkis, badminton seperti itu. Jadi Ana menahan dulu. Nah, apakah perbuatan Ana ini terhadap anak-anak ini diperbolehkan gitu? Jadi sekarang dia kalau mau keluar rumah, dia menggunakan masker. Jadi jilbab dan masker seperti itu. Nah, Nah, ya. Ini masih secara logika ya untuk tidak mengizinkan karena kegiatannya yang masih seperti itu. Di dalam kaidah syar'i, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan secara keseluruhan, kita juga tidak boleh tinggalkan sebagian. Kalau misalnya dia belum bisa meninggalkan main sepeda, atau misalnya olahraga bulu tangkis, selama itu masih dengan ranah yang syar'i, bermain sesama perempuan misalnya, atau dengan laki-laki yang mahramnya, main sepeda juga masih dalam kondisi terkontrol, ini sah-sah aja memakai niqab, ya sah-sah aja. Dan dalam ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab, di dalam surat An-Nur, waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, dan hendaklah para wanita itu menjulurkan pakaian mereka sampai menutupi tubuh mereka. Di sini tanpa ada pengecualian wajah dan telapak tangan, kecuali dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Khalid ibn Duraik.
Dan Khalid bin Duraik ini seorang yang tidak pernah menjumpai Aisyah, sementara dia meriwayatkan dari Aisyah, sehingga periwayatannya terputus. Periwayatannya terputus, dan ini para ulama menghitungnya sebagai hadis yang dhaif, hadis yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Namun demikianlah realitanya, para ulama sudah berselisih pendapat tentang apakah wajah dan telapak tangan bagi wanita ini aurat ataukah bukan. Syahid, maka kalau seandainya memang lingkungannya seperti orang tuanya, ibunya sudah mengenakan niqab, maka anaknya juga tidak mengapa, sebaiknya diajarkan untuk mengenakan niqab ini. Dan itu insya Allah lebih menutupi. Kalaupun dia masih bersepeda, masih main bulu tangkis selama kondisinya tadi kita sebutkan syar'i, maka sah-sah saja insya Allah. Sah-sah saja. Nah, karena yang paling pertama, di dalam kita melakukan suatu ibadah itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Maka kalau kita sudah mengetahui ada perintahnya, kita menolaknya hanya karena alasan logika kita, maksudnya alasan perasaan kayaknya belum cocok dan seterusnya, maka perasaan ini seharusnya yang harus dibenahi. Nah, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Ada pertanyaan langsung lagi? Baik, jika tidak ada, Anda bacakan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah termasuk merendahkan seseorang ketika seseorang tersebut menampakkan maksiat? Misalkan wanita-wanita yang bertabaruj lalu memposting dirinya di sosmed atau melakukan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Lalu kita benci kerana dia memakai simbol Islam seperti kerudung. Jadi hati kita masih benci dan kesal atas perbuatannya tersebut. Nah, Ustaz. Nah, tentunya di sini dia tidak benci kerudungnya, dia tidak benci karena pakaian syar'inya misalnya, tapi karena benci perbuatannya. Ini wajib ada pada setiap hati muslim untuk membenci kemaksiatan. Tapi tidak boleh membenci orangnya secara dengan mengatakan bahwasanya dia ini tertutup hidayah untuknya dan seterusnya, tidak. Tapi cukup kita benci sesuai dengan kadar dosanya. Sebagaimana ucapan Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ketika menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian beliau menyimpulkan dalam bait-bait syairnya, wala nukaffir bil wal fasiqul milli dzul isyani lam yunfa anhu mutlaqul imani lakin biqadri al-fisqi wal ma'asi imanuhu mazala fi intiqasi. Ketika beliau menyebutkan tentang penjelasan iman di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah meyakini bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar ini, namun dia adalah bagian dari muslim, apalagi memakai syiar-syiar Islam seperti jilbab, maka mereka ini tetap muslim, tetap muslimah, tetap kita bersaksi bahwasanya mereka bagian dari kaum muslimin. Tidak boleh kita zalim terhadap mereka dengan vonis-vonis yang lain. Tapi juga kita tetap membenci terhadap apa yang dia lakukan berupa maksiat. Tetap kita benci untuk apa yang mereka lakukan berupa maksiat. Dan ini mungkin ya pada diri seorang manusia menggabungkan pada satu objek antara benci dan cinta. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Misalnya firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah menceritakan tentang seorang yang memiliki dua orang tua yang non muslim. Kata Allah, wahai anak yang muslim, jika kedua orang tuamu yang non muslim ini mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka jangan taati keduanya. Namun ketidaktaatanmu kepada kedua orang tuamu ini jangan menghalangimu untuk tetap berbakti kepada keduanya. Jangan menghalangimu untuk tetap berbuat baik kepada keduanya. Nah, perhatikan di sini, ternyata bisa seorang muslim menggabungkan pada suatu objek antara dia membenci perbuatan orang tersebut dan tetap memberikan haknya pada orang tersebut. Jadi demikian pula seorang yang wanita hijab, misalnya di sosialita, yang dia di situ ada hijabnya, maka kita tidak benci karena hijabnya, tapi karena benci karena amalannya ini wajib. Demikian wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, yang terakhir jika ada akhwat ingin bertanya langsung, kami persilakan. Baik, tidak ada, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Baik. Baik, jika Ustaz berkenan untuk menyampaikan nasihat sebelum kami menutup majlis. Tafadhal Ustaz. Nah, zaman yang disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Sami'tuhu min nabiyikum. Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian karena tidak akan datang suatu zaman kepada manusia melainkan yang setelahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman sekarang ketika flexing bertebaran, orang semuanya orientasi hidupnya hanya bagaimana untuk mendapatkan dunia, bagaimana bisa dipuji. Disinilah saatnya kita semuanya untuk lebih fokus dan lebih berusaha mengerahkan apa yang kita mampu di dalam belajar dan mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang taat, maka dengan mudah kita akan menjadi orang-orang yang taat. Tapi sebaliknya juga ketika lingkungan kita lingkungan maksiat, maka akan mudah kita untuk terjatuh ke dalam maksiat. Sehingga kita menyadari hal ini, ketika lingkungan kita penuh dengan flexing ini, membutuhkan satu kekuatan untuk kita bisa berbeda dari lingkungan kita, dan semuanya itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus berusaha untuk menjaga diri istiqamah di dalam belajar Al-Qur'an dan belajar hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin saat ini dalam bentuknya online. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.